di mana ada netizen yang berpendapat bahwa she's nothing, makanya nggak dilihat. Padahal bukan itu penyebabnya. Alasannya adalah karena dia... Hola everyone, aku Yusril and welcome to my YouTube channel. Yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya. Ayolah semangat and fighting. Well everyone, di Presso FM episode kedua ini kita bakal bahas nih tentang bagaimana sisi kelam Hollywood berdasarkan cerita dari Agnes Mo. Tapi nih teman-teman, sebelum kita lanjut, aku merekomendasiin popcorn nih buat kalian. Ini tuh adalah salah satu popcorn yang jadi favoritnya orang-orang di TikTok. Mereka tuh ada beberapa varian rasa, ada coklat, karamel, balado, sampai butter sea salt. Buat yang suka manis, bisa banget coba varian karamel yang aku beli ini. Dia tuh rasanya manis, gak kemanisan kok guys. Terus juga ada crust-crustnya, dan menurut aku gak kalah sama popcorn-popcorn yang ada di bioskop. Harganya juga terjangkau banget loh guys. Buat kalian-kalian yang mungkin tertarik, nanti langsung aja cek produk aku. Kalian klik aja linknya, nanti kalian bakal dibawa ke platform belanja online dan check outnya di situ ya guys. Thank you so much buat yang udah check out dari link aku. I really appreciate that. Alright, enough ya guys, dan sekarang kita akan masuk ke topik pembahasannya. Teman-teman, bagi seorang artis terutama penyanyi, mempromosikan karya mereka adalah salah satu cara untuk bersaing dan mencapai kepopularitasan. Semakin bagus cara marketingnya, peluangnya untuk naik ke tangga lagu pun semakin besar. Mungkin banyak dari kita, terutama kalian yang menonton, itu mengira bahwa promosi sebuah lagu bisa dilakukan dengan cara menggunakan sosial media atau tampil di acara-acara musik. Namun selain itu, terkhususnya di Hollywood, salah satu cara untuk mempromosikan sebuah lagu adalah dengan menampilkannya di strip club. Gak sedikit loh guys penyanyi-penyanyi Hollywood yang menggunakan cara seperti ini. Salah satunya adalah Jason Derulo. Dikutip dari Graham Bensinger, Jason Derulo itu sharing story nih soal hari-hari awalnya yang sibuk di klub Miami buat promosiin musiknya. Jason menyebut Miami sebagai ibu kota strip club dunia. Dia merasa lebih mudah mendapatkan lagu-lagunya diputar oleh DJ di strip club dibandingkan di klub malam biasa yang menurutnya itu lebih pilih-pilih guys. Bersama dengan saudara dan sepupunya, dia itu mencoba tampil kaya dengan memakai perhiasan palsu, terus ngumpulin duit. Terkadang hanya $100 untuk berempat, agar terlihat seperti orang yang sukses guys. Mereka hanya akan menghabiskan uang atau menyawer saat lagunya Jason diputer. Tujuannya adalah agar para penarinya di sana dan juga pengunjung mengasosiasikan lagu tersebut dengan kemeriahan dan kemewahan. Padahal mereka tuh harus segera cabut nih guys dari tempat tersebut setelah uang mereka habis buat nyawer. And well, dari story-nya Jason, apakah kalian dapat menangkap poin mengenai benefit dari promosi di strip club? Kalau belum, artikel dari NPR yang dibuat oleh Elizabeth Blair ini mungkin bisa jadi jawaban di balik penyanyi-penyanyi yang memilih promosi di strip club. Jadi guys, strip club itu berfungsi sebagai laboratorium untuk menguji potensi sebuah lagu. Nah, jika para dancernya nih, para penarinya itu bisa ngedance dengan baik ngikutin lagu tersebut, atau istilahnya tuh kayak debat Don't Lie, maka lagu itu dianggap memiliki potensi untuk menjadi hit besar di pasar arus utama. Gitu guys. Nah, dancer strip club itu punya pengaruh besar loh dalam nentuin keberhasilan sebuah lagu. Para dancer sama DJ itu berada di pusat rantai promosi yang libatin label rekaman, promotor, dan eksekutif radio. Dan dari kerjasama ini terbentuklah guys hubungan simbiosis mutualisme atau saling nguntungin, di mana label rekaman atau artis itu ngabisin duit untuk ngebuat hujan uang agar lagu mereka itu diputer, yang pada gilirannya nguntungin dancer, DJ, sampai pemilik klub. So guys, that's the reason kenapa penyanyi-penyanyi itu ngepromoin lagu mereka di strip club. Sementara bagi sebagian orang, praktik ini mungkin adalah hal yang biasa dan normal dilakuin. Agnes Mo sebaliknya nih, dia menentang praktik tersebut. Dalam podcast yang dilakukannya bersama dengan Daniel Manantah, yang ngungkapin tentang penolakan yang ia lakuin untuk tampil di strip club. For your information aja, Agnes Mo itu pernah collab sama Chris Brown dengan lagu yang berjudul Overdose. Dan jujur, ini tuh adalah lagu favorit aku loh guys, karena lagunya emang secandu itu, sekali dengerin langsung nyantol. Anyway, lagu ini tuh lumayan sukses loh guys, karena berhasil tembus di 2 chart Billboard di Amerika Serikat.
Amazing gak tuh? Dimana kala itu Overdose berhasil nih nempatin peringkat 36 di chart R&B or Hip Hop Airplay. R&B or Hip Hop Airplay sendiri itu merangkum 50 lagu yang paling diminati pendengar saat diputar di jaringan radio di Amerika Serikat guys. Selain di chart tersebut, lagu itu juga berhasil masuk ke Top 40 Rhythmic Songs, dimana lagu tersebut menempati peringkat ke-38. Wih, gokil sih, dan emang deserve gitu karena lagunya emang enak guys. Nah, long story short, di saat Agnes Mo ngepromoin Overdose, dia itu dapat tawaran nih untuk datang ke strip club. Dia cerita bahwa dia itu ditawari ya hampir kurang lebih 75.000 US dollar guys, atau ya sekitar 1 miliar rupiah lebih lah, hanya untuk datang ke 3 klub strip dalam satu malam selama total 1,5 jam guys. Agnes Mo nggak diminta untuk nyanyi atau ngedance, hanya sekedar hosting doang gitu atau hadir saat DJ muter lagu dia. Tapi untuk tawaran ini Agnes Mo nolak nih guys. Nah, label dan manajemennya lantas terkejut. Terus mereka tuh heran karena bagi mereka ya itu adalah bagian dari pekerjaan gitu yang normal dan nguntungin juga gitu guys, baik itu secara finansial maupun buat statistik tanggal lagu, contoh kayak di chart Billboard. Terus kenapa Agnes Mo nolak? Nah, alasan utama penolakan Agnes itu bukan karena dia ngejudge orang lain, melainkan karena dia itu sadar gitu akan identitas dirinya. Dia negesin guys bahwa itu tidak sesuai dengan prinsip pribadinya. Lebih lanjut, ia mengatakan, itu kalau promote di strip clubs, menurut mereka it's fine. It's Karena part of the it's promotion. part of the Yeah. promotion. Right. And I don't want to judge those people. Hey, whatever, Yeah. that's your responsibility to God. You're an adult. I don't want to judge because that's not my place. Kemudian Agnes juga mempertimbangkan citranya yang bukan hanya sebagai artis, tapi juga sebagai perempuan, seorang adik, dan bahkan calon ibu di masa depan. Dia merasa kehadirannya di tempat tersebut tidak akan menjadi kesaksian yang baik sebagai anak Tuhan. Dia lebih takut kehilangan perlindungan dan kasih Tuhan daripada kehilangan posisi di tangga lagu. Namun ya guys, siapa sangka keputusan dari Agnes Mo yang nolak ini itu ngebawa konsekuensi yang serius terhadap bagaimana perkembangan karirnya di Amerika Serikat saat itu. Salah satu dampaknya tuh adalah orang-orang yang seharusnya jadi bagian besar dalam karirnya di Amerika, yang seharusnya nge-support dia nih, itu malah mundur. Karena menganggap Agnes Mo tuh kayak difficult, sulit gitu loh, sehingga nggak lagi nge-backup projectnya Agnes Mo. Dan gak cuma itu saja guys, ada dari mereka yang nganggep bahwa Agnes Mo itu bukanlah bagian dari tim karena tanda kutip tidak melakukan pekerjaan. Selain itu, penolakan yang dilakukannya tadi juga berdampak guys ke tawaran pekerjaan buat Agnes. Dimana beberapa orang tuh justru malah mengatakan, nggak usah lah, karena Agnes setiap kalau ditawarin tuh pasti bilang enggak. Promosinya juga berdampak banget nih guys. Dari yang seharusnya 100% nih ya, maybe 50% yang terjadi. Karena 50%-nya Agnes mesti say no. Agnes juga nyoroti nih dari asumsi publik, dimana maybe ada netizen yang berpendapat bahwa she's nothing, makanya nggak dilihat. Padahal bukan itu penyebabnya. Alasannya adalah karena dia hanya memilih untuk say no pada hal-hal yang bertentangan gitu guys dengan imannya. Agnes kemudian mengakui bahwa tekanan tersebut sempat ngebuat dia tuh merasa nggak cocok gitu berada di dunia hiburan. Dia merasa dunia seringkali menormalkan hal-hal yang salah. Sehingga ketika seseorang pertahanin bagaimana prinsip kebenaran, orang tersebut justru dianggap aneh ataupun eksklusif. Dan ya, meskipun kehilangan peluang promosi besar, Agnes memilih buat damai. Dia merasa lebih tenang dengan keputusannya daripada maksain diri buat lakuin something yang gak menyenangkan hati Tuhan. Jadi guys, kurang lebih seperti itulah bagaimana cerita dari Agnes Mo. Well, cerita dari Agnes Mo ini lantas jadi pembelajaran juga buat kita sebagai orang yang memiliki iman. Kita tidak boleh hanya memikirkan duniawi saja. Selain itu, iman yang kuat juga kita butuhkan untuk tidak mudah terjerumus ke dalam godaan dunia. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan cerita ini? Nanti sampaikan ya di kolom komentar. Anyway, aku rasa cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Aku Yusril pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation, mohon koreksi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and have a nice day.